Ada poin sangat penting dalam syariat harus kita pahami. Quran seringkali menitik beratkan terhadap poin ini. Allah menegaskan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain, kata Allah, melainkan cuma sebatas seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Dan sebelumnya pun banyak rasul yang sudah Allah wafatkan sebelum Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasul. Allah tegaskan seringkali dalam Al-Quran di akhir penghujung surat Al-Kahfi, penutup surat yang kita bacakan sebagai penjagaan kita terhadap fitnah. Allah katakan, innama ana basyarum mislukum. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan bahwasanya aku cuma sebatas manusia seperti kalian. Cuma perbedaannya aku dengan kalian, innama basyarun mislukum yuha ilayya. Aku diberikan wahyu oleh Allah, itu yang membedakan aku dengan kalian. Muhammad Abdullah. Ada karakteristik ubudiyah yang melekat pada diri Muhammad, ini tidak bisa kita pisahkan. Dan Muhammad itu Rasulullah. Ada karakteristik kenabian dan kerasulan yang juga tidak bisa kita pisahkan. Ada kaum yang dulu terhadap ubudiyahnya Muhammad, golongan kiri dari Sufi, melebihkan Muhammad dari hakikatnya, mengangkat Muhammad lebih dari posisi yang Allah letakkan Muhammad atasnya. Ini hulu terhadap Abdullah. Ada kaum yang jafa terhadap Rasulullah, golongan Syiah, menurunkan baginda Rasul dari nilai kenabian dan kerasulan, menisbatkan kepada baginda Rasul sifat-sifat yang jauh daripada sifat kenabian dan kerasulan. Allah tidak menginginkan demikian. Yang Allah inginkan, Muhammad itu Abdullah Rasulullah. Jangan lebih, jangan berlebihan. Jangan kalian berdusta atas nama baginda Rasul. Abdullah ibn Syikhir dalam hadis Imam Bukhari, beliau mengatakan, jitu ila Nabi fi wafdin Bani Amir. Aku datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kelompok Bani Amir yang ingin mengunjungi baginda Rasul. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, anta sayyiduna. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, engkau itu sayyid kami, engkau itu tuan kami, penghulu kami. Rasul mengatakan, bukan. As-sayyid Allah. Sayyid itu Allah, yang punya siyadah mutlak, yang punya kewenangan mutlak dan kebijakan mutlak itu Allah. As-sayyid Allah. Kemudian mereka mencoba mengganti ibarat yang mengatakan, wa anta afdaluna wa ibnu afdalina. Engkau yang terbaik dari kami dan engkau anak orang yang terbaik dari kami. Rasul mengatakan, qulu bi qaulikum wa ba'd qaulikum. Katakan dengan ucapan kalian atau dengan sebagian ucapan kalian. Itu kalau kita terjemahkan bahasa Aceh, pegah dia punya galak, keun dia punya je, pegah dia punya galak. Wala yajriyannakum syaitan. Hati-hati supaya syaitan itu jangan memperdayakan kalian. Anas mengatakan, jaa unasun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang kepada baginda Rasul. Kemudian orang itu mulai mengatakan, anta khairuna wa ibnu khairina. Engkau Rasulullah itu orang yang terbaik dari kami, anak orang terbaik dari kami. Rasul kembali mengatakan, qulu bi qaulikum wa ba'd qaulikum. Pegah punya galak. Wala yastahwiyannakum syaitan. Jangan syaitan memperdaya kalian. Ini firasat baginda Rasul, wahyu Allah, isyarat dari baginda Rasul. Akan ada orang yang terperdaya terhadap kedudukan baginda Rasul. Wala yastahwiyannakum syaitan, innama ana Abdullah wa Rasuluh. Aku itu Abdullah dan Rasulullah. Abdullah Rasulullah.
La tatra'uni, jangan kalian berlebihan terhadapku, kata baginda Rasul, jangan berlebihan. Kama tara'atil Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang Nasrani berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Kalian jangan berlebihan. Jangan berlebihan, kata baginda Rasul. Baginda Rasul marah kalau kita berlebihan. Rabi ini seorang wanita di zaman baginda Rasul, sahabiyah, anaknya Muawwid al-Afra. Ketika hari perkahwinannya, ini Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari memberikan judul babnya, bab darbin duf fil walimah wal urs. Boleh memukul rebana ketika ada walimah ataupun ada perkahwinan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Rabi ini sahabiyah tadi, datang ke tempat kami, wajariyatun lana tumaddih. Rupanya budak-budak dayang-dayang kami itu bernyanyi dengan memukul rebana di hari perkawinan. Sebagian para ulama mengkhususkan harus di pesta-pesta perkawinan dan harus cuma duh. Mereka mulai memukul rebana, mereka melantunkan syair-syair. Baginda Rasul mendengar syair-syair mereka, tiba-tiba si wanita tersebut mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di depan kami ada nabi yang tahu apa yang terjadi besok hari. Kalau kamu nak nabi yang dumpu debu. Baginda Rasul mengatakan, dai, tinggalkan itu, baiknya tinggalkan itu. Wa qul billadhi kunti taqulin. Ucapkan yang tadi engkau ucapkan, jangan yang ini. Allah mengatakan, wa inni la amliku dharran wa la rasyada. Wa la amliku dharran wa la naf'an. Aku Muhammad tidak punya kemudaratan dan tidak punya manfaat. Hari perang Uhud, hadis Imam Bukhari, sujjat Rabi'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubaiyatun. Gigi serinya baginda Rasul itu patah. Melihat darah yang keluar dari giginya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai mengatakan, kaifa yuflihu qaumun shadda nabiyyah. Bagaimana satu kaum itu bisa beruntung kalau mereka melukai nabi mereka. Ini ayat ini kita hafalnya. Ayat surat Ali Imran 107. Rasul mengatakan bagaimana mereka bisa beruntung, bagaimana mereka bisa selamat kalau gigi nabinya saja bisa terluka. Allah menurunkan firman-Nya mengatakan, laisa laka minal amri syai'. Kamu tidak punya hak apa-apa. Nyomandum dalil Nur Muhammad terbantahkan. Kamu tidak punya hak apa-apa. Kamu bukan alasan dunia ini diciptakan. Bukan alasan malaikat itu sujud karena melihat di dahinya Adam ada Nur Muhammad. Bukan. Laisa laka minal amri syai'. Para ulama mengatakan ayat ini semua dalil Nur Muhammad boleh kalian sebutkan. Ayat ini membantah mutlak. Baginda Rasul itu tidak punya hak apa-apa. Laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak punya perkara dan urusan apa-apa. Kita lihat Rasul pernah melaknat orang-orang yang membunuh pasal sahabatnya. Allah menurunkan laisa laka minal amri syai'. Kamu tidak punya hak apa-apa. Allah meletakkan posisi Muhammad Abdullah Rasul. Jangan kalian angkat, jangan kalian kurangi.